kemudian arah sekolah-sekolah mana yang perlu dilihat, kemudian kemana hari ini, itu tugasnya koordinator. Kemudian membuat laporan juga tugas koordinator. Koordinator tugasnya membuat laporan juga dari wilayah masing-masing untuk dinaikkan ke kantor. Itu tugas koordinator juga. Nanti laporan-laporan dari koordinator itulah yang akan dikirim ke donatur kita. Mungkin tidak jauh dulu saya bicara, sampai di situ mungkin banyak pertanyaan. Kalau banyak sekali saya nggak bisa jawab. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini kali pertama saya berbicara kembali di GSF karena saya sudah dipercayakan oleh direktur dan dipanggil kembali untuk bekerja di sini. Sebelumnya saya ingin tahu aja, karena sudah lama saya tidak bergerak di bidang ini. Saya hanya ingin tahu jam kerja kita, jadwal kita, hari-hari istirahat kita, dan sistem kita ke lapangan bagaimana. Nah, itu aja yang pertama dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kopi dia boleh warna kopi dalam. Ya, oke. Oke, kopi ada, silakan. Yang pertama sekali jam kerja, ya, jam masuk. Jam masuk seluruh staf GSF jam 8 sudah berada di kantor GSF. Jam 8 sudah berada di kantor GSF. Sementara jam pulang disesuaikan. Disesuaikan dalam arti kata, kalau misalnya dalam keadaan kita turun ke lapangan, itu kan nggak ada jam pulang. Ya, Kadang-kadang bisa malam. kadang-kadang inap. Kadang-kadang bisa ya jam 4 sore udah ke rumah, kan? Jadi itu tidak ada batasnya kalau ke lapangan. Tapi kalau di kantor, kalau misalnya lagi keadaan normal, itu jam 6 sudah oke. Nah, seperti juga NGO lain, kan? Di NGO lain. Nah, tapi kalau misalnya keadaan lagi mendesak, mendadak, kita mau butuh personil, ya bisa malam. Nah, tergantung daripada situasi dan keadaan. Tapi jam masuk, tetap masuk jam 8 sudah berada di kantor, karena banyak hal-hal yang perlu. Kalau pagi itu banyak hal-hal yang perlu. Oke, kemudian hari libur. Hari libur sebetulnya secara normal itu seperti yang telah tertera di kalender. Di minggu libur kita, di hari libur lain libur juga. Tapi secara lapangan kita tergantung daripada kesepakatan bersama nanti. Seandainya hari ini turun ke Samatiga semuanya akan turun ke Samatiga. Di sana buat pertemuan. Kebetulan pertemuan 2 hari. Hari Sabtu kita mulai. Kan nggak mungkin lagi pindah ke hari Senin. Berarti hari Minggu langsung kita lanjutkan. Berarti hari Minggu tersebut tidak ada hari libur bagi kita. Ya, yang jelas memang untuk kita ketahui bersama, kali ini pengawasan ketat. Bahkan GSF akan dikawal secara ketat juga oleh Kapolres yang mendonatur kita. Dikawal sebulan sekali. Sebulan sekali mereka buat laporan sendiri. Nanti direktur GSF cuma menandatangan, laporan dikirim ke sana. Kita nggak tahu apa isinya. Sebulan sekali mereka mengirim laporan ke sana. Mereka buat sendiri. Ada orang yang diwakilkan. Mungkin ada yang lain yang perlu saya jawab. Oke.
itulah secara pula ya. Jadi kegiatan motoring, Hah? kegiatan motoring, ya kan? Kegiatan motoring kan dia ya, itu bagaimana menjadwalkan waktu itu? Apa dia harus di kantor dulu, bukan seperti di Wela? Apa dia harus kantor, taken action, gitu? Ataupun seminggu sekali gitu? Masalah itu, Absen khusus untuk menentukan. ya, absen menentukan. Absen memang sangat menentukan. Tapi misalnya yang tinggal di Wela, ini kan di Wela. Jikalau misalnya hari lapangan, itu tidak perlu tanda tangan absen untuk orang itu. Tapi kalau bukan hari lapangan, dia tetap juga harus ke kantor. Nah, kalau bukan hari lapangan, dia tetap juga harus ke kantor. Tapi kalau hari lapangan, dia tidak perlu tanda tangan absen. Karena kenapa? Ya memang tujuan lapangan gimana mau kita antar absen ke sana? Nah, Ya, kan? apa sih minggu sekali mesti absen? Contohnya, ya seperti Pak Dewi bilang kan, kita harus catat semua kegiatan sekolah mana, sekolah ini ya. Apa mesti laporan yang kita buat itu kita serahkan seminggu sekali gimana? Nah, misalnya begini, kalau absen itu bukan seminggu sekali tiap hari, tapi kalau laporan nanti setelah mendata, nanti dengan koordinator masing-masing buat laporan, kasih kepada GSR di sini. Direktur hanya mengetahui, menandatangani, menyetujui. Sementara laporan itu akan diperiksa oleh OC. Oleh OC nanti. Direktur hanya menyetujui, laporan akan diperiksa oleh OC. Jadi yang jelas, ini tugas kita bersama, tugas kita semua, untuk kita bersama, untuk kita semua. Yang pasti ada keringanan. Ya, sebetulnya begini. Secara prosedur kita ketat. Tapi secara lapangan kita sangat longgar. Oke, terima kasih banyak atas Kita informasi. sangat longgar. Secara prosedur kita ketat. Sebab mau tak mau kita absen harus ke kantor. Sebab kalau tanpa absen, nanti yang 2 orang ke kantor. Semua ditangani oleh direktur. Sampai kopi pun direktur yang ambil. Kan nggak mungkin. Nah, nggak logis lagi ya. Mungkin. Saya rasa Pak Gici pun nggak ada kayak gitu. Jadi ini kita maunya ya kalau misalnya bukan hari lapangan semua ke kantor. Itu berlaku absen normal. Berlakunya absen normal. Jam 8 standby di kantor. Kerja nggak ada kerja di sini semua. Nah. Terima kasih. Oke. Ya. Kemudian apa lagi? Pak Henry? Koordinator, Bang, Mana? Komentar. ini saudara kita belum mengenalkan diri dengan Ya, bentar lagi mungkin kita lagi. Mana? Ada pertanyaan lagi? Saya pikir untuk sementara ini saja, cuman penambahan sedikit karena selama ini saya sudah agak nggak hafal dengan sistem kantor ya, karena selama ini saya juga pernah bekerja di BRA, bahkan kalau pembayarannya sudah selesai, tapi kalau kegiatannya mungkin sekali-kali. Bagaimana itu Pak? Hah? Kita kadang kan gini, ini kan kalau kontrak kerja dengan BRA, pihak BRA tidak ada lagi. Cuman masyarakat yang menerima bantuan rumah dari kita itu tanpa rekom dari kita, mereka nggak bisa ngambil duit. Jadi sekali-kali dalam sebulan, kadang-kadang ada 2 hari nanti dipanggil itu ke BRA karena orang itu sudah siap rumah. Jadi buat laporan akhir mereka, cuman kita butuh tanda tangan, jadi butuh waktu kan. Apa bisa diizinkan sekarang? Ya, untuk hal yang demikian nanti bisa dikonsultasi dengan direktur di saat ada mau acara apa. Yang jelas kita terang-terangan di sini, tidak ada tipu-nipu.
mau misalnya saya mau berangkat ke Banda Aceh. Itu 2 hari sebelum berangkat ke Banda Aceh. Ini yang 2 hari dekat kali 3 hari. Itu dikasih tahu direktur dulu. Oke. Kasih direktur dulu. Ini Pak, saya hari bulan mau ke Banda Aceh. Tujuannya ini. Ya? Nanti Pak Direktur dia akan memanggil mungkin kawan-kawan yang lain, siapa yang mengisi posisi ini untuk sementara. Untuk sementara, siapa yang mengisi. Jadi untuk memudahkan juga kegiatan saya. Sebab begini, karena bila kita tidak kasih tahu, nanti posisi kita nggak, direktur memikirkan, oh ada orang di tempat. Nah, jadi dikasih tahu 3 hari sebelum hari H. Misalnya. Ada kenduri di kampung begitu juga. Ada kematian itu lain. Lain ya. Misalnya hari ini saya di kampung, tiba-tiba ada orang meninggal dunia. Itu bisa di SMS dari Pak, saya tidak bisa datang jam sekian, berhubung tetangga saya sebelah meninggal dunia. Itu bisa di SMS hari ini. Berarti kalau demikian tidak ada lagi Ya. yang bisa dimasalahkan. Masih ada? Pas. Hah? Ada pun apa yang apa? Nah, kalau dulu mungkin ada yang lebih lagi. Nah, dipikirkan tuh karena ini apa namanya, kita di sini istilahnya bisa juga satu solusi, bisa juga kritikan, bisa juga saran. Kenapa? Karena di lapangan jangan sampai nanti ada bentrok. Kita tidak menginginkan bentrok sama staf. Nah, ini lebih karena seperti kita kan lapangan untuk mengutai diri kita. Yang mana? Tadi kita diberi kasih bed gitu. Ya itu mungkin nanti akan dikasih jenis KTP lah seperti kemarin Kota Pura. Itu ya, sejenis semacam itu. Kita nggak pakai bed lagi sebab kalau pakai bed nampak. Nah sebab kemarin tuh kita kalau pakai bed agak segan orang ngomong dengan kita. Kita datang ke kantor kita bed di sini orang agak takut ngomongnya. Nah, jadi nanti nggak itu lagi pakai bed. Jadi biasa aja. Biasa sederhana aja pakai seperti kartu aja nanti kalau misalnya betul-betul ada orang memeriksa nampak. Nah, ataupun memang dibutuhkan, di bapak dari mana bos saya lihat kartu, nah, jadi nampak, itu nggak jadi masalah lagi. Kalau misalnya untuk bed itu agak nanti kalau saya jumpai kepala sekolah nanti agak takut ya.